lagi di channel Nerd Shortcast, di mana pada video kali ini kita akan mengerjakan suatu project, yaitu project berkenaan dengan dari pembuatan eksplorasi dan juga sampai penghitungan volume tertambang dari nikel laterite. Ya, kita bakal dengan suatu project dari nikel laterite. Di sini kita bakal membahas menggunakan software Surpak ya. Nah, jadi outputnya ini bakal kita di akhir video kayak gini. Bisa dilihat sini ada si ore dari nikel laterite-nya. Dan di ini beda-beda warna menyesuaikan dengan kadar kualitas dari ore itu sendiri, misalnya high grade ataupun low grade, berdasarkan dari nilai persentase nikel, unsur nikelnya itu sendiri. Di sini kita bisa lihat outputnya dari volume ore-nya, dari model ore-nya, si display dari tiap pemborannya, dan sampai kita bakal mencoba untuk mendesain dari satu pit itu sendiri ya. Jadi misalnya kita displaynya seperti ini ya, misalnya kita di hide ini, nah bakal kayak gini si desain pitnya itu sendiri, dari pembuatan rem, restunya dan lain sebagainya, dan sampai kita bisa tahu dari volume ore yang kita tambang itu sendiri dari satu pit itu sendiri. Jadi elevasi segini sekian, volume ore dengan kadar ini sekian, itu volumenya berapa ton, tonasenya, hingga ke ore kelasnya, misalnya high grade, jadi nikelnya lebih dari 2%, itu tonasinya segimana, volumenya dari satu pit, dan seperti itu. Oke, sebelum mulai pembahasan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mengetahui dari video updatean dari channel ini. Oke, dari sini kita bakal membuat dari beberapa step video. Oke, langsung aja kita lanjut pembahasan, kita close aja ya di sini. Close. Kita buka sendiri. Nah, sembari dibuka aku bakal ngejelasin si work plan dari project itu sendiri. Terdapat beberapa work plan, yaitu yang pertama ada data surface, terus pembuatan geodatabase, di sini pembuatan model geologi, block model, resource estimation, design pit, sampai report model. Ya, lumayan panjangnya, ada beberapa video. Nah, dari datanya itu sendiri, di sini kita pakai ada 4 data dasar dari pembuatan pemodelan nikel laterite itu sendiri. Yang pertama ada data assay. Nah, untuk datanya sendiri, kalau misalnya buat latihan, aku udah taruh di kolom deskripsi, kalian bisa download aja gratis di situ di Google Drive. Kalian bisa cek deskripsi di bawah. Nah, untuk assay itu ada beberapa data wellbore-nya, from to, nickel, copper, Fe, dan lain sebagainya. Nah, untuk data polar itu ada data bore ID, nama bor, terus ada XYZ, dan juga total depth atau kedalaman. Nah, untuk data litologi itu ada data nama bor, from to, dan juga litologinya. Nah, kita akan pakai nikel laterite ya, secara ada 3 lapisan, ada lapisan liponit, subcrolite, dan juga blue zone atau bedrock. Dan yang keempat itu ada data survei. Nah, data survei ini mencakup data nama bor, terus total depth dari pemboran, azimut atau arah dari pemboran, dan juga dipping dari pemboran itu sendiri. Nah, di sini kita pakai pemboran vertikal, jadi CDP-nya minus 90 derajat. Nah, yang keempat itu ada data string dari toponya itu sendiri. Kalau kalian nggak punya data string, data DXF juga bisa. Jadi DXF kalian bisa bikin di Google Mapper atau di lain sebagainya. Nah, intinya ada data topo itu sendiri. Nah, dari kelima data ini, nah untuk data 4 ini kalian usahakan itu formatnya CSV, bukan Excel biasa, ini CSV, expected value, biar bisa kebuka di Surpak itu sendiri. Nah, ini merupakan halaman awal dari data Surpak.
Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengkonekkan data dari project. Nanti kita udah taruh datanya itu sendiri di project Surpak di sini di desktop. Kita bisa open, kita bisa cari di sini di user, sini di sini dan desktop. Nah, desktop di sini. Nah, di sini ada project Surpak kan. Sebelumnya kita harus klik kanan, sini klik kanan dan set as work directory. Jadi kalau misalnya nge-save dari datanya itu ada di folder ini, jadi nggak kemana-mana. Save yang ada centang di sini. Nah, ini merupakan data yang udah kita tempatkan di satu folder ini. Selanjutnya kita bakal nge-display dari toponya itu sendiri, display topo. Kita pakai data string. Sini kita klik 2 kali aja atau kita bisa drag sini. Nah, ini merupakan data topo yang kita udah ada di data itu sendiri. Kita bakal merubah ini jadi DTM biar solid. Di sini klik di layernya, terus klik kanan dan create DTM. Nah, objek ID-nya satu aja, perform dengan centang layer. Nah, ini merupakan data solid dari topo itu sendiri. Jangan lupa untuk di save, klik kanan lagi untuk save layer. Ini data topo layer. Yes. Nah, sini dia bakal nge-save di folder project Surpak ini itu sendiri. Oke, setelah itu kita bisa close stringnya, delete, kita open si DTM-nya aja di sini. Ya udah. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin interval kontur atau kontur index itu bisa di surface, terus di contouring, terus di contour DTM in layer. Di surface, contouring, contour DTM file di sini. DTM file. Nah, di sini kalian bisa bikin interval kontur, misal 1 interval 1 meter, terus untuk kontur indeksnya itu 5. Untuk kontur interval kontur itu nama filenya kontur 1 dan untuk kontur indeksnya kontur 5. Kita bisa klik apply. Nah, dia bakal nge-save 2 data di sini, kontur 1 dan kontur 5. Kontur 5 itu si kontur indeksnya di sini, klik 2 kali aja, dan kontur bantunya di kontur 1. Kalian bisa display si pewarnaannya, terserah kalian. Kita karena ini nggak berhubungan dengan project kita delete aja, cuma untuk memperkenalkan aja untuk tools buat contour index. Oke, mungkin untuk step pertama untuk display dari DTM-nya udah selesai. Jangan lupa kita bakal update di video selanjutnya untuk project ini, untuk pembuatan geodatabase. Ini mungkin gitu aja, semoga bermanfaat.